Pemirsa, sehat kan? Bahagia, kuat, untuk sukses yang lebih besar? Itulah doa saya untuk Anda. Dan saya bahagia banget bisa menemani Anda kembali dalam program Go Healthy, Cara Tepat Hidup Sehat. Itu solusinya. Dari kami semua di Studio 3 Metro TV Jakarta. Saya Coki Sitohang. Hari ini kita akan membahas beberapa poin penting dan satu pelajaran berharga tentang kehidupan juga akan kita tarik dari cerita Bapak Suyamto. Seorang purnawirawan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Usianya sekarang 69 tahun. Pak Suyamto. Halo Pak. Halo Pak. Ya, Bu Atin, bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Saya kenalin loh, ini teman diskusi kita. Para praktisi kesehatan. Mbak Lula Kamal, Mbak Pretisia Suvarli. Cantik-cantik semuanya. Halo. Hai, apa kabar? Baik. Sehat ya Mbak? Salam sehat. Salam sehat buat semuanya. Kita udah siap untuk ngobrol nih Pak. Siap. Tapi sebelum ke sana, pemirsa, benar atau salah? Ini dia. Serangan jantung selalu dapat diprediksi. Benar atau salah, Pak Suyamto? salah. Salah, Ibu? Salah. Salah juga. Alasannya kenapa? Serangan jantung itu bisa saja mendadak. Sehingga banyak sekali yang tahu-tahu jatuh meninggal. Itu serangan jantung yang namanya tidak bisa diprediksi. Kita tanya kepada praktisi kesehatan, benar atau salah? Tepat ya Pak ya, jawabannya salah. Serangan jantung selalu tiba-tiba walaupun prosesnya tidak pernah tiba-tiba. Jadi kan kalau Bapak mengatakan bahwa pembuluh darah saya ada yang 98%, ada yang 100%. Itu nggak pernah tiba-tiba Pak, dia pelan-pelan Pak. Jalannya sampai kemudian terjadi penyumbatan sampai 100%. Tapi waktu terjadi serangan jantung, tentunya dia tiba-tiba. Walaupun pemirsa, kadang-kadang orang-orang yang pernah kena serangan jantung, dia bisa bercerita, iya loh sempet memang berapa kali kerasa agak sesak. Ya, jalan sedikit kok sesak ya, begitu ya. Atau ada yang merasa kok keringat dingin banyak sekali, tapi sebelum sampai ke ujung sana ya Pak ya. Tapi itu bukan tanda atau gejala yang bisa dipegang. Intinya hati-hati dengan serangan jantung yang memang datangnya tiba-tiba. Pernyataan yang bilang bahwa serangan jantung selalu dapat diprediksi adalah pernyataan yang salah. Itu artinya tepat untuk Pak Suyamto dan Ibu. Sekarang yang kedua Pak. Ayo kita cek. Benar salah yang kedua. Minum air dingin dapat menjadi pertolongan pertama serangan jantung. Benar atau salah pernyataan ini? Salah. Tapi banyak orang menganggap ini benar loh Pak. Bapak nggak mau ikutan yang benar? Enggak. Bu, gimana? Salah. Salah juga. Alasannya ada yang tahu? Jadi cenderung air hangat. Menurut Bapak dan Ibu ini pernyataan yang salah. Kita tanya Mbak Preti sekarang. Kebenarannya gimana sih Mbak? Jadi begini, minum air dingin maupun minum air hangat sama-sama bukan menjadi pertolongan pertama serangan jantung. Siap. Jadi bukan alasan suhu sebenarnya, bukan karena dia dingin, hangat atau panas, bukan. Tapi memang pertolongan pertama serangan jantung yang pertama adalah segera menghubungi IGD rumah sakit terdekat. Lalu yang kedua, melonggarkan pakaian pasien, memposisikan pasien dalam keadaan yang nyaman, lalu memonitor pasien. Apabila ditemukan henti jantung, tidak bernapas, tidak ada denyut nadi, segera lakukan resusitasi jantung paru untuk yang sudah terlatih atau sudah ahli dalam mengerjakannya. Jadi pertolongan pertama pada serangan jantung bukan diminumin air putih, air dingin maupun air hangat ya pemirsa di rumah. Siap. Minum air dingin dapat menjadi pertolongan pertama serangan jantung adalah pernyataan yang salah. Ya, sudah clear lah semuanya. Mbak, kita kasih hadiah buat pasangan ini. Boleh ya? Iya, ini kenang-kenangan dari kami karena dua jawaban terima Bapak dan kasih. Ibu tepat. Setelah benar salah tadi kita lewati pemirsa, sekarang waktunya kita ngobrol dengan Pak Suyamto dan Ibu Atin. Tapi sebelum ngobrol, ada aja lagi. Enggak, kenalan dulu lewat video berikut ini. Suyamto, ia merasa sangat bersyukur. Kini sudah jauh lebih sehat pasca didiagnosis penyakit jantung pada 2 tahun lalu. Awalnya, Suyamto merasa sehat-sehat saja, hingga suatu hari dadanya terasa sangat panas. Untuk berjalan kaki 10 menit pun, tubuhnya sudah mandi keringat. Khawatir dengan kondisi tubuhnya, ia langsung memeriksakan diri ke dokter. Ada 3 sumbatan di pembuluh darah jantung Suyamto. Kondisi sumbatannya ini sudah tidak bisa dipasangi ring, sehingga harus dilakukan operasi bypass agar fungsi jantungnya dapat bekerja kembali dengan baik. Kemungkinan penyakit jantungnya ini disebabkan oleh kadar kolesterolnya yang tinggi.
Oleh karena itu, ia bertekad untuk memperbaiki pola hidupnya dan untuk meningkatkan kesehatan. Suyamto juga rutin menggunakan teknologi laser. Kini kondisi tubuhnya sudah jauh lebih bugar. Ia bisa berjalan kaki tanpa henti sejauh 7 km. Sekarang kita ngobrol sama Pak Yanto. Pak udah pakai laser. Memang saya tadi ketemu Bapak di ruang rias itu, Pak. Iya. Duh, kayak Bapak nggak pernah ada masalah kesehatan gitu loh. Kayak baik-baik saja menjelang 70 ini. Apa yang Bapak rasakan pertama ketika di masa-masa awal pakai laser itu apa, Pak? Yang pasti lebih nyaman ya. Artinya semula tadinya tidurnya juga susah, gelisah dan sebagainya. Setelah pakai laser lebih nyaman. Kan sebenarnya alasan Bapak salah satunya menggunakan teknologi laser karena Bapak tahu berdasarkan pemeriksaan medis memang ada juga masalah di Iya jantung kan. betul. Bapak pilih pakai laser. Ibu pakai laser juga? Gantian makainya. Ih keren. Yang pasti ketika sebelum pakai laser tidurnya kan gelisah ya. Tapi setelah saya pakai laser tidurnya lebih nyaman. Lebih nyaman. Lebih pulas. Bangun paginya? Gitu. Bangun paginya juga nyaman. Yang pasti lebih fresh, lebih seger lah. Tapi Bapak sama Ibu rajin memeriksakan kesehatan? Karena saya habis bypass itu, saya tiap bulan mesti harus kontrol kesehatan. Ya, Oke. karena gini Pak, Bu, bagi orang-orang yang menggunakan teknologi laser, bukan hanya apa yang dirasakan saja nyaman di tubuhnya, tapi perlu secara data kelihatan, wih, angka-angkaku bagus nih, tensiku misalnya, kolesterolku, gula darah. Coba Pak. Tensi pengen kita tahu. tiap hari tensi sendiri. Bagus. Oke, bagus. Bagus Berapa? banget. Rata-rata 110 cuma pernya itu selalu saya di bawah 70, 65, iya, 70. nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah, itu Bypass. masih bagus. Tapi kalau atasnya nggak pernah lebih dari 120. Wih, bagus. bagus Cakep. ya, Pak. Mantap, mantap, Jadi mantap. sudah terkendali ya, Lebih Pak. dari 120. Cek kolesterol nggak sama Cek gula darah? kolesterol kemarin habis cek juga bagus banget. Oh, dari dokter bilang memang kolesterolnya Normal, normal. bagus. Normal. Kalau gula darahnya? Gula darahnya juga normal. Gak cuma dari perasaan saja, tapi dari hasil pemeriksaan ya, tensinya tidak pernah lebih dari 120, kolesterol pernah. dan gula darahnya selalu normal ya. Siap. Iya. Tiap bulan diperiksa. Iya. Ih, cakep. Lebih Cakep. bagus daripada anak muda zaman sekarang. Iya, intinya adalah telah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser, begitu? Alhamdulillah. itu. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu deh. Mantap. Mbak, minta komentar. Ini kita melihatnya dari beberapa sisi nih Pak ya. Karena Bapak sebelumnya punya kolesterol tinggi, punya gula darah tinggi, terus kemudian tidurnya juga tidak nyaman ya. Saya mulai dari kenapa bisa punya kemudian tenaga yang cukup gitu ya. Selain bahwa tadi oh ya kalau jantung itu sudah ada tindakan yang namanya bypass ya. Tapi kan tindakan bypass ini bukan kemudian setelah itu bisa seenaknya aja nggak bisa Pak. Malah Bapak termasuk orang-orang yang harus menjaga nilai gulanya, nilai kolesterolnya nggak bisa tinggi-tinggi karena bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan berulang di tempat yang sama atau di tempat yang lain. Jadi Bapak harus menjaga nih kehidupan Bapak. Gula yang tadinya menumpuk di dalam badan kita, gula dan kolesterol itu, dengan teknologi laser ini si gula dan kolesterol itu dibakar dengan lebih baik maksudnya. Karena misalkan tubuh kita ini kan kita ajak supaya lebih optimal lagi kerjanya. Harusnya ada dapur yang namanya mitokondria di dalam sel yang dia kerjanya memang membakar gula, membakar kolesterol supaya jadi tenaga. Tapi kalau dia kerjanya tidak terlalu baik, ya si gula dan kolesterol ini menumpuk di dalam darah kita. Itu yang tidak baik karena darah akan menjadi kental dan bisa terjadi penyumbatan. Kalau Bapak mengatakan tenaganya lebih baik karena gula dan kolesterol yang menumpuk dibakar di mitokondria ini karena teknologi laser membuat mitokondria bekerja lebih optimal. Hasilnya Bapak mendapatkan tenaga yang lebih baik. Karena itu dikatakan, kok saya lebih enak ya badannya, saya bisa jalan sekarang 7,5 kilo gitu bersama teman-teman tadi. Gitu ya Pak ya. Iya, siap. Itu yang pertama. Jadi kalau menua itu pasti, itu udah takdir lah Pak ya. Berarti kalau kita makin tua, umur kita panjang nih Pak ya. Iya. Tapi menua dengan sehat itu pilihan. Karena harus diusahakan. Pemirsa apapun ceritanya, kalau mau sehat tetap mesti usaha. Kualitas darah dan pembuluh darah ini pegangan kita. Karena kualitas darah dan pembuluh darah akan menjamin kualitas hidup kita.
Ayo dari sekarang gunakan teknologi laser supaya kita mengatasi seluruh masalahnya dan mencegah komplikasi berhubungan penyakit yang berhubungan dengan darah dan pembuluh darah. Nah, terlebih lagi untuk Anda pemirsa di rumah yang sudah mengalami penyumbatan pembuluh darah jantung atau punya resikonya nih seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, kita sama-sama lihat di sini ada Pak Suyamto yang sudah menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaatnya. Saya yakin dan saya pasti setuju, pemirsa di rumah juga setuju bahwa teknologi laser dapat menjadi upaya tambahan untuk Anda dan dapat meningkatkan kualitas kesehatan Anda. Jadi kita atasi masalahnya dan cegah komplikasi sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Yuk pemirsa, take action sekarang juga menggunakan teknologi laser untuk bantu kendalikan hipertensi, cegah komplikasi, salah satunya adalah serangan jantung seperti yang pernah dialami oleh Pak Suyamto. Dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Terapinya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri Anda. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar. Pemirsa, inilah nomor call center resmi kami. Kita bisa berkomunikasi lewat nomor tersebut dan Anda bisa melakukan pemesanan. Juga nanti Anda bisa berkonsultasi secara gratis dengan dokter kami jika Anda sudah mendapatkan 1 unit atau lebih dokter laser. Dan ingat pemirsa, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Kami akan segera kembali dengan diskusi lanjutan bersama dengan Pak Suyamto dan Ibu Atin sesaat lagi. Tetaplah di Go Healthy. Baik Bapak Ibu, sekarang saya mau kasih info penting banget, tapi bukan saya ngomong, kita harus tanya nih sama praktisi kesehatan. Isunya adalah bahwa buah sitrus itu yang asem punya manfaat besar bagi kesehatan tubuh kita. Benar nggak sih? Ayo kita lihat. Tahukah Anda manfaat kandungan buah sitrus untuk kesehatan pembuluh darah? Oh ini spesifik ngomong ini pembuluh darah loh pemirsa. Praktisi kesehatan. Jadi buah-buahan sitrus itu contohnya adalah jeruk, lemon, limo, pomelo atau jeruk bali. Itu kaya akan vitamin C, vitamin D, kalium, fosfor, dan flavonoid yang baik untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes maupun kolesterol tinggi karena dapat menghambat proses glikasi. Apa sih itu proses glikasi? Jadi proses glikasi merupakan sebuah proses di mana terjadinya reaksi antara gula dan lemak ataupun gula dengan protein di dalam pembuluh darah yang dapat merusak dinding pembuluh darah. Jadi dia cikal bakal terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Nah, kandungan dalam buah sitrus ini dapat menghambat proses glikasi sehingga dapat mencegah progresivitas dari penyumbatan pembuluh darah. Tentunya nggak berdiri sendiri nih pemirsa di rumah. Agar kesehatan pembuluh darah Anda terjaga dengan baik, gunakan juga teknologi laser sekarang juga. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, kadang-kadang orang menganggap bahwa kan buah sitrus gampang ya dapatnya gitu ya. Dan musimnya juga terus-menerus gitu ya. Tapi kan kita harus berhitungnya adalah berapa banyak yang kita mesti makan gitu untuk mencukupi kebutuhan kita. Apalagi kalau usia sudah agak banyak, tadi absorpsinya penyerapannya nggak terlalu bagus, berarti kalau orang lain cuma bisa perlu makan 3, kita masih perlu makan 5 nih supaya mencukupi. Karena itu masuk di sini suplementasi. Kita ambil yang sudah dalam bentuk memang sudah mencukupi apa yang kita butuhkan, begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mbak semuanya untuk penjelasan. Kita kembali ke laser. Laser yang telah membantu Pak Suyamto. Bahkan Ibu Atin pakai gara-gara Bapak pakai ya? Iya. Berarti Bapak sudah teredukasi dong sebelumnya bahwa alat kesehatan ini memang alat kesehatan untuk keluarga. Saya secara kebetulan, saya sering nonton Go Healthy. Jadi saya belinya setelah saya ada gejala sakit jantung itu, istri saya langsung pesan. Iya. Nah, sehingga saya itu, gantian Pak, langsung. biar sehat, saya bilang gitu. Ih, hebat. Kembali ke Pak Suyamto. Ini saya pengen tahu cerita sebelum pakai laser ya Pak ya.
penyumbatan Bapak itu kan, itu penyumbatan masuk golongannya mayoritas itu ya? 98, 100%. Gini, Pak, sebetulnya nggak semua orang yang punya cerita 98, 100 itu harus di bypass. Tapi berarti Bapak 98, 100-nya itu di pembuluh darah jantung yang utama. Iya, Berarti betul. yang iya. Telepon besar. Betul. Ini yang bahaya, Pak. Iya, Yang iya. kapan saja bisa tersumbat dan sudahlah Pak ceritanya Iya, gitu. iya, Jadi betul. Bapak sudah melakukan tindakan yang baik juga, sudah benar apa yang Bapak lakukan. Teknologi laser bisa untuk pencegahan, bisa untuk membantu untuk terapi, sama kemudian yang terakhir juga untuk mencegah terjadinya permasalahan berulang. Buat pemirsa di rumah, ini apa sih yang terjadi di pembuluh darah kita kalau kemudian disinari oleh teknologi laser? Bapak Ibu kalau punya gula darah yang tinggi, punya kolesterol yang tinggi, yang namanya darah itu akan kental. Kalau darah kita kental itu gampang sekali terjadi gumpalan yang namanya trombus. Ini gumpalan dalam darah yang namanya trombus seperti ini. Kalau kemudian disinari oleh teknologi laser, ada 3 sinarnya di sini ya. Ada yang biru, ada yang kuning, dan ada yang merah. Maka si trombus ini, gumpalan darah ini bisa terurai. Jadi kalau ada gumpalan seperti tadi di awal, dia akan bisa terjadi penyumbatan. Kalau di kepala atau di otak jadi namanya stroke, kalau di jantung jadi serangan jantung. Itu yang harus kita jaga. Jadi darah itu harus bisa melewati seluruh pembuluh darah tanpa ada gumpalan yang namanya trombus tadi. Ini yang dibantu oleh teknologi laser. Iya, dan ingat ya pemirsa di rumah bahwa serangan jantung itu merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Tapi berbicara masalah serangan jantung dan penyumbatan pembuluh darah jantung, mungkin pemirsa di rumah masih belum ada bayangan. Mungkin Bapak juga belum ada bayangan. Sebenarnya apa sih yang terjadi di pembuluh darah jantungnya? Yuk kita sama-sama lihat. Di sini saya punya gambar organ jantung ya. Lalu di sana bisa lihat ya ada warna hitam-hitam di bagian bawah ya. Itu merupakan otot jantung yang rusak. Otot jantung kita itu membutuhkan aliran darah setiap saat untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi dia butuh tuh oksigen, makanan setiap saat. Permasalahannya itu kan akan dialirkan di dalam pembuluh darah yang menuju otot jantung. Kalau misalkan tersumbat nih ya, ini yang normal di dalam pembuluh darah jantungnya masih bersih ya. Tapi kalau misalkan di dalam tersumbat nih ada warna kuning-kuning, itu adalah endapan lemak di dalam pembuluh darah jantung yang kita sebut dengan plak arteriosklerosis. Nah nantinya kalau dia semakin menyumbat, dia terjadi nih penyumbatan. Bisa sebagian dan bisa sampai yang ke bagian paling terbawah itu adalah penyumbatan total dari pembuluh darah jantung. Kalau misalkan sumbatannya di pangkal, maka yang terdampak otot jantungnya lebih banyak lagi. Sehingga bisa terjadi kematian mendadak. Nah, teknologi laser yang sudah digunakan oleh Pak Suyamto, ini kan digunakan pada area pergelangan tangan kita nih pemirsa di rumah. Di sini ada 2 pembuluh darah yang besar dan ada 6 titik akupuntur. Ketika nanti teknologi lasernya dinyalakan, pembuluh darah itu kan tersinar dengan menggunakan laser. Nantinya akan secara optimal memproduksi zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Nah, zat nitric oxide ini nantinya dia akan ikut beredar ke seluruh tubuh kita melalui sirkulasi pembuluh darah. Salah satu fungsinya adalah dia melebarkan pembuluh darah. Jadi bisa dilihat ya pemirsa di rumah, pembuluh darah yang tadinya nyempit, terus sekarang melebar. Nah, karena melebar, otomatis aliran darah juga menjadi lebih lancar. Yang tadi kalau misalkan ada sumbatan-sumbatan, jalannya jadi lebih besar lagi nih pemirsa di rumah. Alhasil darah yang harusnya membawa nutrisi dan oksigen bisa terhantarkan sampai ke organ vital, sampai ke ujung-ujung, sehingga bisa membantu proses pemulihan dari penyakit jantung koroner maupun yang sudah mengalami stroke yang sudah dirasakan oleh Pak Suyamto. Nah, tapi ingat bahwa tetap lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu mengapa sebelum kita mengalami penyakit jantung koroner, sebelum kita mengalami serangan stroke, alangkah baiknya kita kendalikan tekanan darah kita, gula darah, kolesterol maupun asam urat kita dengan menerapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Take action sekarang juga, jangan ditunda-tunda lagi. Pakai teknologi lasernya. Bukan hanya Pak Suyamto loh yang merasakan manfaatnya atau Bu Atin saja karena beliau berdua diundang ke Studio 3 Metro TV. Enggak. Di luar sana ada beberapa masyarakat yang sudah memilih menggunakan teknologi laser. Salah satunya adalah yang satu ini. Kita simak. Saya ada sakit jantung yang awalnya dimulai dari sakit gula yang menahun. Sudah 25 tahun yang lalu saya sakit gula.
saya harus pasang ring karena saya terkena serangan jantung di jalan. Saya menggunakan teknologi laser hampir 2 tahun ini, terasa sekali di badan, di kesehatan, serta di tenaga, fresh, segar, dan bugar, beraktivitas enak. Saya minta di kesempatan ini Pak, Bapak secara khusus berbagi dengan pemirsa, mengajak para pemirsa untuk menggunakan teknologi laser agar harapan hidup mereka menjadi lebih baik dalam hal produktivitas. Silakan Pak. Iya, kepada pemirsa yang ada di manapun berada, kami sarankan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan seluruh warga negara Indonesia agar memakai teknologi laser supaya kesehatan kita menjadi lebih prima. Alangkah bagusnya walaupun kita sudah usia senja, sudah lansia, tetapi kalau kita tetap sehat. Yang saya ceritakan ini benar adanya karena saya sudah mengalaminya. Terima kasih kepada seluruh pemirsa sekalian. Pak, terima kasih ceritanya Pak ya. Dan mudah-mudahan ini kemudian mengajak kita semua nih pemirsa sebetulnya. Semua ingin bertambah usia, menua dalam keadaan sehat. Tapi lagi-lagi, menua itu pasti, tapi menua dengan sehat adalah pilihan. Kepengen seperti kayak Pak Suyamto, tapi minus ya Pak ya. Jangan pakai pengalaman serangan jantungnya, terus bypassnya. Kepengennya seperti Pak Suyamto, umur mau 70 tahun tapi masih bisa jalan sampai 7,5 kilometer per hari pemirsa. Caranya bagaimana? Keren. Pola hidup sehat, nggak bisa ditawar. Kemudian kalau punya penyakit, hayo berobat dengan baik. Akhirnya tambahkan teknologi di dalam kehidupan kita supaya kita bisa sehat secara optimal. Harus diingat, yang namanya kualitas darah dan pembuluh darah adalah jaminan untuk kualitas hidup kita. Ayo, atasi semua masalahnya sekarang dan cegah komplikasinya dengan teknologi laser. Pak Suyamto dan juga Ibu, terima kasih sekali lagi ya buat ajakannya. Kami juga mendoakan agar kesehatan Bapak dan Ibu selalu dapat meningkat dan jangan tinggalkan penggunaan teknologi lasernya. Oke Bapak Ibu? Mantap. Pemirsa, solusi demi solusi sudah ditawarkan oleh para praktisi kesehatan. Sekarang pilihannya ada di tangan Anda. Take action atau tidak? Take action artinya menggunakan teknologi laser. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini punya diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, harapannya adalah dengan penggunaan dokter laser secara rutin, maka Anda bisa terbantu untuk mengatasi masalah-masalah tadi dan tercegah dari komplikasinya. Ada juga aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di area rongga hidung Anda. Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala Anda, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Bagi yang masih muda, sekali lagi kami ingatkan, ketika belum ada keluhan kesehatan apapun, alangkah lebih baiknya jika Anda menggunakan teknologi laser, dokter laser, sekarang juga. Lebih awal, lebih dini, sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita bersama. Ingat pemirsa, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Ayo segera hubungi kami di nomor yang tertera di layar dan ngobrol dengan tim call center kami. Bisa juga konsultasi dengan dokter kami setelah Anda mendapatkan 1 unit dokter laser. Terima kasih pemirsa untuk perhatian Anda hari ini, sudah nontonin Go Healthy. Kami butuh saran, masukan, dan kritikan Anda supaya program kami bisa terus berkembang demi kebaikan kita bersama. Kirimin ke sini, ke alamat email di bawah ini. Saya Coki Sitohang ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat dan sukses selalu buat Anda. Apapun yang Anda kerjakan berhasil. Salam sehat.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.